Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hari ini saya akan membahas tentang 7 amalan ringan yang bisa mendatangkan rezeki. Tetapi sesuatu yang kita dapatkan di dunia ataupun di akhirat, rezeki itu bisa datang dari mana saja. Termasuk yang berasal dari amalan-amalan ringan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Rezeki yang didapat itu harus yang halal dan sesuai dengan aturan yang ada dalam agama Islam. Semua yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik manusia. Pasangan hidup, anak, saudara, keluarga, dan bentuk kekayaan lainnya adalah semua milik Allah. Apabila kita meninggal, kita akan tinggalkan itu semua. Itu hanya sebagai titipan saja yang dititipkan sama Allah kepada kita. Tapi sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada makhluknya bahwa Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Ya. Itu semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata. Sebelum saya membahas tentang 7 amalan yang membawa rezeki, jadi 7 amalan yang membawa rezeki, saya akan membahas terlebih dahulu 3 macam rezeki yang perlu kita ketahui. Apa itu? Yang pertama adalah rezeki yang tanpa kita minta dan tanpa kita usahakan telah diberikan oleh Allah kepada kita. Gitu. Nanti saya akan bahas satu persatu. Yang kedua, rezeki yang kita peroleh melalui ikhtiar dan kerja keras. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yaitu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak disangka-sangka. Seperti itu. Yang pertama tadi adalah rezeki yang tanpa kita minta dan tanpa kita usahakan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Rezeki bermakna sangat luas. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang bukan pemberian Allah. Semua adalah pemberian Allah. Mata adalah rezeki. Pemberian siapa? Pemberian Allah. Telinga adalah rezeki. Pemberian siapa? Pemberian Allah. Lidah juga merupakan rezeki. Kalau kita tidak punya lidah, apakah kita bisa bicara? Saya tidak punya lidah, apakah saya bisa bicara di depan sini? Tidak. Ya. Sampai bahkan kehidupan sendiri itu merupakan rezeki. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tanpa kita minta. Tapi Allah langsung memberi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, itu adalah rezeki yang kita peroleh melalui ikhtiar, melalui kerja keras. Ya. Di sini kita menggunakan akal, menggunakan tenaga, fisik, dan menggunakan yang lainnya.
untuk mendapatkannya harus dengan cara berusaha terlebih dahulu, seperti dengan cara bekerja, ya, dan berusaha sekuat tenaga, ya, karena kita harus dengan ikhtiar, harus dengan kerja keras. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, ya, itu yang ketiga. Yang ketiga adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Pasti semua tahu apa itu, ya, istilahnya rezeki nomplok yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba mendapat door prize untuk umroh, tiba-tiba mendapat hadiah yang lain, hadiah mobil, hadiah motor, ya. Itu yang tidak disangka-sangka. Kita tidak tahu itu merupakan rezeki dari Allah, ya. Apakah kita tahu? Tidak. Rezeki anak yang soleh dan solehah, anak yang bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, itu juga merupakan rezeki. Ya, jadi itu 3 rezeki yang tadi saya telah ungkapkan, itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung, gitu, ya. Jadi ada 3 itu tadi. Nah, selanjutnya ada 7 amalan ringan yang bisa membuka pintu rezeki. Kalau tadi itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita harus dengan menggunakan amalan, ya. Amalan yang bisa membuka pintu rezeki. Yang pertama, kita harus tawakal dan takwa. Harus takwa dan tawakal. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan taubat. Kita memperbanyak istighfar dan taubat. Apa yang ketiga? Kalau kita akan dibukakan pintu rezeki sama Allah. Yang ketiga, yaitu melakukan sholat duha di pagi hari. Itu. Yang keempat, jangan lupa kita harus bersedekah, ya. Banyakin sedekah, tapi kita harus dengan hati yang ikhlas. Itu yang keempat. Dan selanjutnya, yang kelima itu berbakti kepada orang tua. Itu juga merupakan amalan ringan, karena kedua orang tua itu yang ibu melahirkan kita, ya, bapak dan ibu membesarkan kita sampai kita seperti ini. Gitu, ya. Jadi yang kelima itu berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketujuh, yang keenam, adalah silaturahim. Ya, silaturahim. Terus yang ketujuh, kita harus selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Keadaan suka, keadaan duka, ya. Seperti sekarang lagi dalam keadaan kesulitan, ya. Ada pandemik COVID-19, ya. Kita harus bersyukur, ya. Bersyukur memang Allah lagi mau mengasih seperti ini, ya. Itu. Jadi tadi ada 7 amalan ringan yang merupakan pembuka pintu rezeki. Yang pertama takwa dan tawakal, yang kedua memperbanyak istighfar dan taubat, yang ketiga melakukan sholat duha, yang keempat membiasakan bersedekah, ya. Yang kelima berbakti kepada kedua orang tua. Yang keenam adalah silaturahim. Yang ketujuh, selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Itu. Yang pertama akan saya bahas, yaitu harus takwa dan tawakal. Takwa menjauhi segala larangannya, ya. Itu. Yang dilarang oleh Allah harus kita jauhi. Itu kita bertakwa. Kita bertawakal, ya.
Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Talaq ayat 2 sampai 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesulitan dan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak pernah diduga. Gitu. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjauhi segala larangannya, mentaati segala perintahnya, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari semua kesulitan dan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak pernah diduga. Ya, dari mana saja itu, tanpa kita duga. Gitu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Masya Allah. Ya, kita bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan segala keperluannya kita. Kita kan pengen sekali seperti itu. Ya, itu kita harus bertakwa dan bertawakal. Sesungguhnya Allah itu melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Itu yang perlu diingat. Yang pertama adalah takwa dan tawakal. Ya. Gitu. Selanjutnya yaitu kita harus memperbanyak istighfar dan bertaubat. Ya. Banyak istighfar, terus kita bertaubat karena kita banyak dosa-dosa yang pasti kita lakukan. Namanya kita orang hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Ya, maka kalau kita mau minta ampunan yaitu kepada Allah. Ya, sholat malam, sholat taubat di malam hari, ya, di sepertiga malam terakhir kita bertobat, kita memohon ampunan kepada Allah. Niscaya Allah akan mengirimkan seperti keadaan panas, langsung dikirim hujan dengan lebat. Ya. Akan terasa sejuk, terasa dingin. Nah, seperti itu. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Jadi Allah memberikan harta yang banyak, memberikan anak-anak yang banyak, anak-anak yang soleh dan soleha, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, serta mengadakan di dalamnya adalah sungai-sungai. Gitu. Ya. Jadi memperbanyak istighfar dan taubat. Seperti dalam Quran surat Nuh 10 sampai dengan 12. Itu ya. Selanjutnya yang ketiga apa? Ya. Dan jangan sampai kita lupakan juga ini, karena ini merupakan amalan ringan yang membuka pintu rezeki. Yaitu apa? Melakukan sholat duha. Ya. Sholat duha pagi hari. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hei anak-anak Adam, tunaikanlah kewajibanmu untukku, yaitu sholat 4 rakaat pada pagi hari, 4 atau 6 atau 8, yaitu sholat duha pada pagi hari. Niscaya aku akan mencukupi sepanjang harimu." Itu ya, subhanallah. Jadi kita melakukan sholat duha, insya Allah rezeki kita tidak akan telat. Itu ya.
Selanjutnya yang keempat adalah membiasakan bersedekah. Kita nggak boleh pelit-pelit. Sedekah dengan ikhlas. 2,5% minimal. Lebih bagus lagi itu. Jadi kita tidak boleh terlalu pelit. Kita bersedekah. Kita sedekahkan motor. Nanti Allah akan memberi lebih banyak lagi. Bisa Allah akan memberikan mobil. Kita sedekahkan seharga mobil, kita akan dilebihkan lagi sama Allah. Kita bisa memberi kepada orang fakir miskin, ya, yang kita tidak punya hitung-hitungan. Allah pasti akan menggantinya dengan bank berlipat-lipat ganda. Itu nyata, bukti nyata, ya. Jadi seperti Allah berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ya, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Nah, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Luas. Itu di dalam Quran surat Al-Baqarah 261. Itu betul, nyata. Saya bilang tadi, kita bersedekah seharga mobil Avanza, nanti Allah akan menggantikan langsung tunai seharga mobil Alphard. Sedekah seharga mobil Alphard akan digantikan lagi menjadi yang lebih banyak lagi, ya, itu. Karena di dalam Al-Baqarah juga ayat 261 juga disebutkan itu, ya. Selanjutnya yaitu kita harus berbakti kepada kedua orang tua, jangan dilupakan itu, karena orang tua, untuk ibu itu yang melahirkan kita, yang menyusui kita. Bapak dan ibu yang menjadikan kita seperti ini. Jadi kita tidak boleh melupakan. Apalagi orang tuanya masih hidup. Jangan disia-siakan. Itu. Apabila kedua orang tuanya sudah meninggal, yaitu dengan jalan apa? Dengan jalan mendoakan. Mendoakan setiap waktu. Seperti itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia akan memperoleh keberuntungan yang besar dan Allah akan menambah umurnya. Begitu. Selanjutnya, yang keenam yaitu menjalin silaturahim. Kita apabila yang bekerja lagi libur hari Ahad, kita bisa berkunjung ke tempat orang tua, ke tempat saudaranya atau ke tempat anaknya, ke tempat sahabatnya, teman-temannya, kita jalin silaturahim. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah bersilaturahim. Itu, ya. Kita kalau mau rezekinya nambah terus juga kita adakan silaturahim untuk menjaga persaudaraan. Itu merupakan juga 7 amalan yang kita lakukan. Salah satunya adalah silaturahim. Untuk yang ketujuh, itu kita harus selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Seperti sekarang, lagi ada virus corona, COVID-19, semua harus dikarantina di rumah. Kita
kita bersyukur. Bersyukur. Yang biasa kita belanja, kita jadi tidak belanja. Bersyukur. Yang kita biasa makan di restoran, kita di rumah masak. Itu bersyukur kita. Akhirnya apa? Akhirnya tidak boros. Itu kalau Allah mau ngasih. Dalam keadaan seperti ini harus bersyukur. Pasti di balik ini ada hikmahnya. Gitu. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, gitu, maka Allah pasti menambah kenikmatan kepadamu kalau kita bersyukur. Kalau kita sudah mengeluh, ya, mengingkari, Allah akan memberi azab kepada kita, azab yang pedih. Seperti Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Jadi dalam keadaan apapun, keadaan bahagia, keadaan susah, keadaan senang, keadaan sedih, ya. Seperti sekarang tidak bisa pulang kampung, keadaan sedih. Tapi kita ambil hikmahnya. Keadaan seperti ini kita harus selalu bersyukur dalam setiap keadaan apapun. Jadi itu. Tadi saya ulangi lagi, 7 amalan ringan pembuka pintu rezeki adalah yang pertama, ya, itu yang kita harus jalankan, yaitu takwa dan tawakal. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan bertaubat. Yang ketiga, melakukan sholat duha. Boleh 2, 4, ataupun 6, ataupun 8. Ya. Yang keempat, membiasakan bersedekah. Yang kelima, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Yang keenam, bersilaturahim. Yang ketujuh, selalu bersyukur dalam setiap keadaan apapun itu. Ya. Jadi itu tersebut di atas tadi adalah 7 amalan ringan yang bisa mendatangkan rezeki, yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.